Dan untuk akar yang bagus kemungkinan itu dia tidak muter tapi ada di segala sisi, itu ada. Jadi untuk kebesarannya sendiri pun kita bisa membuatnya itu seperti besar, ada yang kecil. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Bahan Bonsai Indah. Oke seluruh, senang rasanya hari ini saya bisa menyapa kalian lagi. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. Oke, jadi untuk video kali ini saya akan menerangkan sedikit pengalaman yang saya ketahui tentang pembudidayaan pohon-pohon bonsai dari jenis kimeng atau waru. Mungkin teman-teman nanti ada yang mau berkomentar, istilahnya mau memberikan pertanyaan, bisa ditulis di kolom komentar ya teman-teman. Nanti saya akan buatkan video untuk jawaban teman-teman. Nanti akan saya jawab sebisanya saya atau sepengalaman saya dalam membuat sebuah karya bonsai ya teman-teman tentunya. Oke, mungkin ada pertanyaan dari Mas Rizky yang di belakang kamera. Ya Mas, saya ada pertanyaan ini Mas. Kunci kesuburan pohon di ground itu gimana Mas? Oke, terima kasih untuk Mas Rizky yang sudah memberikan pertanyaan. Jadi gini teman-teman, kunci kesuburan dalam ground itu sebenarnya sangat mudah. Kita tidak usah memupuknya, itu pohon akan relatif subur dengan sendirinya. Karena apa? Karena akar itu bebas mencari makanan kemana-mana. Kalau bedanya itu di dalam pot itu mungkin akar akan terbatas hanya di dalam pot itu saja. Untuk pemupukan, untuk pengalaman saya itu hanya di awal penanaman saya kasih campuran pupuk kandang. Selanjutnya itu saya tidak pernah mengasih pupuk apapun, saya biarkan seperti itu aja. Itu sudah relatif pohon akan subur dengan sendirinya. Kuncinya pohon jangan diganggu ketika pohon itu lagi pertumbuhan, masa-masa pertumbuhan kita jangan melakukan pemotongan ataupun pemecahan dalam pohon itu tersebut. Oke, seperti itulah kurang dan lebihnya untuk penjelasan penyuburan pada pohon di ground. Ya Mas, ini ada pertanyaan lagi. Rekomendasi bahan bonsai untuk pemula itu apa Mas? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi untuk bahan yang rekomendasi untuk para pemula itu yang pertama, bahannya mudah dirawat atau mudah hidup. Ketika ditancap atau istilahnya dibedol dan banting lah, intinya dibedol, diganti-ganti media, itu tidak akan mengalami kematian pada pohon tersebut. Dan untuk contohnya di sini saya mempunyai pohon waru atau pohon kimeng dan pohon cancang. Itu sangat rekomendasi banget bagi pemula. Karena apa? Pohon waru bisa disetek, pohon kimeng pun juga bisa disetek, dan pohon cancang bisa disetek. Dan perawatannya pun sangat mudah. Pohonnya tidak usah dikasih pupuk pun dia bisa subur atau bisa besar ketika ditanam di lahan ground. Jadi untuk pohon waru pun sangat mudah untuk dicari. Kita bisa memanfaatkan pohon waru lokal, dia banyak tumbuh di sekitar kita. Kita tidak usah mendunggilnya, cukup memotong percabangannya. Kita bisa melakukan cara teknik setek batang, itu bisa hidup. Dan untuk pohon cancang, kemungkinan teman-teman yang pemula belum punya, itu bisa datang ke teman-teman yang sudah lebih lama bermain bonsai, bisa minta lah, intinya minta potong-potongan yang sekiranya tidak ternilai, itu bisa dibawa pulang, bisa ditanam cara melakukan stek. Oke Mas, terima kasih untuk pertanyaannya. Ini ada pertanyaan selanjutnya Mas. Media tanam apa yang bagus untuk pengegronan Mas? Media tanam yang bagus untuk menanam di land ground. Jadi untuk media tanam itu
semuanya sebenarnya bagus. Karena apa, kita menanamnya itu di lahan ground, nantinya pun akar akan tembus ke alam atau ke tanah yang lebih luas. Jadi akar bebas mencari nutrisi kemana-mana. Untuk lahan ground itu sebenarnya kalau kita menanam menggunakan talang karpet misalnya, itu hanya buat program atau menata perakaran. Nah, contohnya kan kita untuk bisa mudah lah istilahnya, mudah untuk mengecek perakarannya atau memantau segi batang-batangnya, atau kita bisa mudah untuk melakukan program yaitu pecah batang, bisa pohon meliuk itu juga bisa. Oke, ada pertanyaan lagi? Ada mas, ini pertanyaan selanjutnya, gimana cara membuat akar yang bagus mas? Akar yang bagus kemungkinan bisa kita lihatkan untuk contoh atau sekedar gambaran ya, akar yang ideal itu seperti apa. Yuk kita lihatkan untuk videonya. Nah oke teman-teman, ini sedikit contoh perakaran ya. Saya tidak bilang bagus, ini cuma sekedar contoh akar yang sekiranya bagus kemungkinan saja ya teman-teman. Itu terkesan tidak keliling rata atau seperti kecil-kecil, itu banyak banget. Itu tidak efektif, kalau saya bilang itu tidak, kurang kenaturalannya kurang, jadi itu. Dan untuk akar yang bagus kemungkinan itu dia tidak muter tapi ada di segala sisi, itu ada itu. Jadi untuk kebesarannya sendiri pun kita bisa membuatnya itu seperti besar, ada yang kecil ya, ada yang bengkok ya, ada yang lurus. Itu akan menjadi sebuah kenaturalan dalam pohon. Contohnya ini, kalau ini besar, nah ini ada yang kecil seperti ini, ada yang kecil. Ini kita sudah bisa melakukan penyetopan atau pemotongan di sini agar akar yang sebelah sini yang kita buat keseimbangan kecilnya itu tidak bisa besar, nanti bisa profesional sekian ukurannya, dan ada yang kecil sekian. Kemungkinan ini teman-teman bisa lihat akar kecil. Nah jadi untuk akar pun ada tahapannya, yaitu ketika akar sudah besar seperti ini kita bisa melakukan pemotongan dan kita bisa bagi menjadi cabang akar gitu teman-teman. Oke, kurang lebihnya seperti itu ya teman-teman. Untuk ideal perakaran tahapannya seperti itu, nanti teman-teman bisa simak, nanti akan memberikan tips dan triknya secara video nanti. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi. Ini ada pertanyaan lagi mas, bagaimana cara menambah akar mas? Oke, untuk penambahan akar itu di pohon apa mas? Akar kimeng atau pohon waru? Akar kimeng mas. Akar kimeng. Oke, kita bisa memberikan sebuah contohnya ya teman-teman. Oke, kita langsung praktek saja ke pohonnya langsung. Oke, ikuti terus. Teman-teman, ini kita bisa perlihatkan contoh atau langsung prakteknya cara menambah akar pada pohon kimeng yang sekiranya kurang ada titik tumbuh akar. Oke, langsung kita praktekkan. Nah untuk bahan praktek ini di sini ada kekurangan akar ya teman-teman, di depan sini. Ini bisa menggunakan dua metode. Yang pertama, kita bisa siapkan misalnya cangkokan pada pohon kimeng mungkin sekian. Ketika sudah ditanam cangkokannya hidup, kita bongkar, bisa melakukan penempelan di sini. Nah ini bisa ditimbun di sini, nanti untuk cangkokannya kita bisa tempel lalu ikat ya teman-teman. Jadi ketika sudah menyatu nanti bisa dilakukan pemotongan yang bagian atas. Jika sekiranya mau digunakan ya dibiarkan saja, kalau tidak digunakan ya dipotong, nanti bisa menambah perakaran di sebelah sini.
Nah, kita buatkan contoh. Misal kita sudah punya cangkokan kecil ya, ini bisa digunakan untuk menambah akar atau menambah percabangan ya. Ini misalnya ini cangkokan, ini kita tanam di sebelah sini. Nanti ini kita ikat di bagian sini. Nanti otomatis yang ini jadi akar. Nah, kalau yang atas tidak guna, nanti bisa teman-teman buang. Oke, untuk metode yang kedua, kita bisa melakukan cara lukai pohon. Nah, seperti kita halnya untuk menyangkok itu, kita hanya kupas sebagian sini, nanti tumbuh akar gantung, dan nanti bisa dilakukan pembuatan akar di sebelah sini. Oke, kita praktekkan. Nah, kita bisa melakukan penggerakan di sebelah sini yang kita inginkan tumbuh akar. Oke, cukup begini saja. Ini sangat simpel. Nanti bisa keluar akar, kemungkinan sekitar 2 minggu sampai 1 bulanan nanti keluar akar-akar gantung. Nah, ketika sudah keluar nanti bisa dilakukan penimbunan kalau sudah sampai bawah sini. Ini kita hanya diamkan saja, seperti halnya menyangkok angin ya teman-teman, tapi hanya sebagian sisi yang ingin ditumbuhkan akar. Oke, cukup simpel dan sederhana seperti ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Mungkin ada pertanyaan lagi? Ada Mas. Ini pertanyaan yang ketujuh, gimana cara menambah cabang yang tidak tumbuh Mas? Untuk pohon gimeng ya Mas? Iya. Oke, untuk menambah cabang kita mungkin bisa langsung praktekkan saja ya teman-teman. Kalau tidak dipraktekkan mungkin kurang paham nanti teman-teman. Yuk langsung kita praktekkan ke pohonnya. Nah, oke teman-teman, ini bisa diperlihatkan untuk contohnya ya, untuk penambahan cabang yang sekiranya ingin kita tumbuhkan ya. Prosesnya juga sama untuk penambahan akar tadi. Ini saya punya cangkokan, ini saya tanam di sebelahnya sini karena saya ingin menambah percabangan. Kemungkinan nanti ini saya potong. Nah, kalau menambah akar tadi, ini yang disisakan dan yang atas yang dibuang. Nah, ini sudah mulai menempel, hanya saya ikat seperti ini ya teman-teman. Nanti ketika sudah menempel dengan sempurna, ini saya bisa melakukan pemotongan di sini. Oke teman-teman, ini bisa diperlihatkan lebih dekat kemungkinan penyatuannya. Ini tanda-tanda sudah mau menempel. Oke, caranya cukup simpel dan mudah. Kita tinggal siapkan cangkokan yang sekian, mungkin untuk batang yang sekian saya menempel sekian. Untuk pohon gimeng mudah sekali untuk kita istilahnya itu didendeni. Ketika kurang cabang, kurang akar, kita bisa melakukan dengan cara penempelan. Oke, mungkin caranya seperti itu ya, simpel sekali dan mudah, langsung bisa dipraktikkan oleh teman-teman. Oke Mas, terima kasih untuk penjelasannya dan pertanyaan saya sangat puas sekali. Oke, jadi teman-teman yang mau bertanya bisa melakukan komen dalam video kali ini ya teman-teman. Mungkin videonya cukup sampai di sini saja, dan di video kali ini saya tidak bermaksud untuk menggurui, saya hanya sekedar sharing sepengetahuan saya dalam mengerjakan sebuah pohon bonsai di lahan ground ya teman-teman. Jadi kita sesama pebonsai kita sharing-sharing, nanti bisa
lewat komen. Atau Dan, bisa hubungi nomor WA-nya, bisa enggak Mas? oh nanti juga bisa yang ingin bertanya-tanya atau berminat band Bunsi saya, nanti pun bisa lewat via WA, nanti saya taruh di Deskripsi ya Mas. ya. Oke Mas. Oke teman-teman, semoga video yang sekejap bermanfaat ya teman-teman. Tentunya saya mohon maaf jika ada salah kata yang tidak sengaja. Saya mohon maaf bagi teman-teman. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Oke.